Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu video yang keempat mengenai konversi RD ke tabel basis data relasional. Nah, capaian pembelajarannya itu menyebutkan langkah-langkah konversi RD ke tabel basis data relasional. Nanti ada beberapa aturan atau langkah. Kemudian bedakan konversi untuk beragam tipe relationship. Kemudian mengonversi RD sederhana ke dalam bentuk tabel basis data relasional. Nah, di sini ada latihan. Dan nanti yang akan kita konversikan RD-nya yaitu basis data company. Jadi ada fakta, company terbagi dalam departemen-departemen. Setiap departemen memiliki nama, nomor, dan seorang pegawai yang memanage departemen tersebut. Jadi di sini ada entitas departemen ya. Nah, sampai sini kita baca. Ada entitas departemen, kemudian ada seorang pegawai yang memanage departemen tersebut. Oke, berarti ini manajer atau pegawai ya, karena manajer juga merupakan seorang pegawai. Kita lanjutkan dulu. Kita harus mencatat tanggal pengangkatan pegawai menjadi manajer. Satu departemen bisa terpencar-pencar dalam beberapa lokasi. Berarti ada entitas lokasi atau atribut multi-value lokasi yang merupakan atribut dari departemen. Dalam departemen mengontrol jumlah proyek. Setiap proyek memiliki nama yang unik, nomor yang unik, dan bertempat di satu lokasi. Berarti di sini departemen entitas mengontrol relationship proyek entitas proyek memiliki ini atributnya ada nama, nomor, dan bertempat di satu lokasi. Bentar, kita cek nanti apakah lokasi ini entitas ataukah atribut. Kemudian selanjutnya kita juga menyimpan data SSN, alamat, gaji, jenis kelamin, dan tanggal lahir pegawai. Berarti di sini entitas pegawai atributnya ada SSN. SSN itu seperti nomor KTP atau NIP, nah seperti itu. Alamat, gaji, jenis kelamin, tanggal lahir. Setiap pegawai bekerja hanya untuk satu departemen, berarti pegawai bekerja di satu dan satu departemen. Setiap departemen memiliki pegawai satu atau lebih. Satu atau lebih ya, banyak. Many ya. Tapi bisa bekerja dalam banyak proyek. Berarti ada pegawai, gambarnya entitas pegawai bekerja di N proyek. Jumlah kerja per minggu untuk setiap pegawai dan setiap proyek harus disimpan. Supervisor untuk setiap pegawai juga harus dicatat. Berarti pegawai punya supervisor. Nah, nanti sambil dicermatin ya, sambil dilihat gambarnya. Nah, ini hasil IRD-nya. Ada employee, terus kemudian ini sama-sama entitas lemah ya, garis partisipasi ya, maaf partisipasi, kalau garisnya 2 partisipasinya kuat. Di sini manage sama departemen partisipasinya lebih kuat departemen. Employee supervisi, ada yang mensupervisi juga tadi. Employee dalam hal ini supervisor ya, mensupervisi supervisor mensupervisi pegawai yang jabatannya lebih rendah dan pegawai yang jabatannya lebih rendah disupervisi oleh supervisor yang juga merupakan pegawai. Kemudian kontrol, departemen mengontrol project, kemudian employee yang bekerja di proyek dicatat jamnya, depend list off. Depend ini tadi tidak ada di studi kasusnya, bisa kita abaikan, tapi gambar ini yang nantinya akan kita konversikan ke dalam bentuk tabel relasional, atau kalian juga bisa menggambarkan studi kasus yang ini tadi dengan gambar ini. Ini lebih mudah dipahami. Jadi pegawai mensupervisi pegawai yang lain, supervisor mensupervisi pegawai non supervisor, pegawai non supervisor disupervisi oleh pegawai supervisor, kemudian pegawai memanage satu dan lain satu departemen. Di sini ada tanggal pengangkatannya. Pegawai bekerja untuk departemen mengontrol proyek bekerja pada lokasi, kemudian pegawai bekerja pada proyek. Oke, gambar yang pertama yang akan kita konversikan ke dalam bentuk tabel. Nah, aturan yang pertama yaitu entitas itu ketika dikonversi akan menjadi tabel. Di sini kita punya berapa tabel atau punya berapa entitas yang nantinya akan menjadi tabel? 1, 2, 3,
Employee, department, project, dan dependent. Employee, department, project, dan dependent. Oke, benar ya, ada 4 tabel. Kita baca dulu secara teorinya. Untuk setiap entitas menjadi tabel, unique attribute, unique pada entitasnya menjadi kolom, unique identifier-nya menjadi primary key. Kemudian kalau unique identifier-nya composite itu bisa dipecah kayak tadi, misalkan alamat ada jalan, kelurahan, kecamatan. Nah, himpunan atributnya akan menjadi primary key di tabel R. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi himpunan atributnya ya alamat yang akan menjadi primary key di tabel R. Himpunan atribut. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya nanti ada. Nah, di sini tadi ada menjadi 4 tabel. Yang kemudian kita ke konversi relationship bantuan. Ini ada 3 kemungkinan aturan, yaitu foreign key, yaitu primary key di tabel T, foreign key di primary key di tabel T menjadi foreign key di tabel S, yaitu tabel yang memiliki partisipasi total. Jadi intinya gini, ada tabel yang punya partisipasi total, ada atau tidak. Kalau ada yang punya partisipasinya total, ada yang parsial. Nah, yang partisipasinya total ini karena lebih kuat, maka dia akan memiliki foreign key dari tabel yang partisipasinya sebagian. Parsial gitu ya, parsial partisipasi. Relationship memanage, kita lihat gambaran. Ini ya, employee manage department. Okay. Employee manage ke department, menjadikan departemen partisipasinya total. Kenapa? Gambarannya gini, saya coba dulu. Ini kita punya sekumpulan nama-nama pegawai. Di sini contoh departemen itu apa aja? Ada HRD, ada pemasaran, ada keuangan, dan seterusnya. Ini namanya misalkan Ujang, Indra, Dika misalkan. Nah, dari sekumpulan pegawai dan ada sejumlah departemen. Misalkan gini, ini case-nya memanage atau siapa yang menjadi manajer. Misalkan di sini tadi Ujang menjadi manajer di departemen HRD. Ini ya. Kemudian DK menjadi manajer departemen pemasaran. Kemudian sedangkan satunya tidak menjadi manajer dimanapun. Bayangannya gini, misalkan dari sekumpulan pegawai ada 100 pegawai, apakah semuanya manajer, apakah semuanya memanage? Tidak. Misalkan di sini ada 10 departemen. 10 departemen itu dalam kondisi normal, apakah masing-masing departemen tersebut punya manajer? Ya, kecuali ada kosongan manajer, misalkan manajernya harus ganti dan lain sebagainya, itu case lain. Tapi di sini defaultnya setiap departemen itu dia pasti punya manajer. Jadi ininya HRD punya manajer, pemasaran punya manajer, keuangan punya manajer. Di sini Ujang apakah manajer? Ya. Ini tadi siapa namanya, saya lupa. Ini apakah punya manajer? Apakah menjadi manajer? Tidak. DK apakah menjadi manajer? Ya. Kan ada yang tidak gitu. Dari sekian pegawai ada yang tidak menjadi manajer. Jadi ini yang partisipasinya lebih total, intinya gitu. Jadi siapa yang partisipasinya lebih total, dia akan punya foreign key yang berasal dari unique identifier entitas yang partisipasinya tidak total. Kemudian merger, menggabungkan 2 entitas kalau masing-masing entitasnya partisipasinya bersifat total. Jadi kalau sama-sama kuat, sama-sama total, partisipasinya di merge, digabungkan. Kemudian cross reference, membuat tabel baru R yang berisi
primary key dari tabel yang terhubung. Jadi dia bikin tabel baru. Ini one to one. Jadi kalau one to one ada 3 kemungkinan, mana yang kuat dia akan mempunyai foreign key yang berasal dari unique identifier entitas yang satunya yang kurang partisipasinya tidak total, kemudian atau kalau sama-sama kuat di merger, dan yang terakhir membuat tabel baru yang isinya yaitu unique identifier dari entitas yang terhubung. Nah, sini kita lihat gambarnya dulu. Ini ya, departemen manage employee lebih kuat, berarti di departemen ada SSN harusnya. Ini manager SSN. Nah, manager start date ini yang ada di relationship-nya ya. Kita cek lagi. Sebentar. Fotonya kita harus ke manual. Ini ada start date-nya. Jadi, ini juga ngikut ke yang entitas partisipasinya total. Nah, seperti ini. Kemudian konversi relationship one to many. Kalau one to many intinya itu, nanti sambil dibaca sendiri ya. Intinya sisi yang many itu akan mempunyai foreign key yang berasal dari unique identifier-nya si sisi one. Intinya many itu nanti dia akan punya foreign key. Sekarang sudah dibaca belum? Oke. Di sini. Tadi yang one to many. Nah, ini one to many. Jadi employee nanti dia akan punya department ID. Kemudian one to many yang lain di sini many dependent dia akan punya employee ID. Terus di sini karena many employee ID berarti ada manager SSN. Kita cek dulu. Dan di sini ada di departemen numbernya ya, sama super SSN itu supervisor SSN, kemudian project ada department number, dependent ada nomor pegawai tadi SSN, kemudian departemen ada location. Jadi intinya yang isi many dia pasti punya foreign key. Foreign key-nya apa? Yaitu si primary key-nya dari sisi one. Dia akan menjadi foreign key. Kemudian many to many itu intinya akan ada muncul tabel baru. Tabel barunya itu isinya apa? Isinya primary key dari tabel yang terhubung. Dan juga kalau di relationship-nya ada atribut, maka atributnya itu juga akan menjadi atribut di tabel yang baru. Ini nanti sambil cocokkan konversinya. Ini hasilnya. Yang one to many kita cek dulu. Yang one to many. Many to many, maaf. Many to many. Ini ada works on. Many to many. Akan muncul tabel baru. Isinya nantinya ada SSN, ada project number, kemudian sama hours. Kita cek. Works on SSN, project number sama hours. Kemudian atribut yang nilainya banyak atau multi value. Seperti tadi alokasi ya. Atribut yang punya value-nya banyak. Gambarnya kalau digambarkan elipsnya double. Jadi atribut yang elipsnya double. Jadi kalau seperti ini dia akan menjadi tabel baru di mana isinya apa saja? Isinya yaitu primary key dari si tabel induk. Misalkan ini lokasi tadi, misalkan ini tabel A, berarti primary key dari A ini akan di sini.
dan juga atribut yang dari relationship-nya juga akan ada di sini. Primary key-nya apa? Kombinasi nama atributnya dan P, primary key dari tabel induknya tadi. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat location-nya, berarti akan ada tabel location isinya ID department sama ID location harusnya. Department number dan department location. Oke, step yang ke-6 yaitu konversi relationship and array. An array itu apa? An array itu relationship yang menghubungkan lebih dari dua entitas. Jadi nanti dia akan menjadi tabel baru. Isinya apa? Isinya primary key dari entitas yang terhubung atau tabel yang terhubung. Kemudian kombinasi dari kombinasi dari primary key-nya tadi yang diambil dari entitas yang terhubung, dia menjadi primary key di tabel yang baru. Kalau ada atribut di relationship, maka akan menjadi atribut di sini juga. Contohnya seperti ini, ada supplier memiliki relationship supply dengan project dan part. Jadi di sini ada tabel supplier, project, dan part. Kemudian, nah ini karena n array menghubungkan lebih dari dua kan, 1, 2, 3, menghubungkan lebih dari 3 entitas, makanya di sini akan muncul supplier name, project name, dan part nomor. Kombinasi dari ketiga ini kalau mau digambarkan ini ya. Jadi kombinasi dari ketiga namanya foreign key-nya ini menjadi primary key. Jangan lupa di sini ada quantity di supply karena ini menjadi tabel baru, maka ini juga menjadi atribut di supply. Hasil akhirnya konversinya seperti ini. Setelah digabungkan, kemudian nanti sambil dipelajari lagi ya, biar lebih jelas. Misal ketinggalan seperti apa. Kemudian atribut komposit tadi sudah. Atribut komposit itu apa sih? Kalau mau dipelajari lagi, atribut yang dapat dipecah nilainya. Ada jalan, kelurahan, kecamatan itu merupakan alamat. Atau juga misalkan NIM itu kalau mau dipecah itu ada kode jurusan, tahun masuk ya, tahun masuk, kode jurusan, nomor urut masuk gitu kan ya. Ini juga komposit NIM kami. Satu kolom untuk tiap komponen atribut komposit tidak muncul di tabel. Nah, kalau ada komposit seperti ini gimana? Yang ditulis adalah yang paling luar, paling dalam. Jadi ada mahasiswa di sini, entitas mahasiswa atau tabel mahasiswa, isinya ini nama, tanggal lahir, kemudian yang ditulis adalah yang paling leaf-nya, kan? Kelurahan dan kecamatan. Ya, sampai sini clear atau enggak? Ini sudah, ini ringkas. Nanti lebih praktik ya, biar lebih lancar lagi. Oke, selamat belajar.